Hello the podcaster, welcome back to the podcast episode hari ini. Dan di episode kali ini gue kehadiran salah satu musisi, yaitu Sadra Kin, yang baru saja merilis sebuah single dan video klip di platform YouTube. Nah, banyak hal positif yang akan dibagikan oleh Sadra, khususnya behind the scene dari terciptanya sebuah single yang diberi judul Kembalikan Duniaku. Buat kalian yang penasaran bagaimana singlenya, bagaimana story dibalik singlenya, langsung stay tune di podcast episode hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Hey, gue Devi Putra dan lu lagi dengerin The Podcast. Hello the podcaster, welcome back to the podcast episode hari ini. Dan di the podcast episode hari ini tumben ngebelibet ngomong konten sendiri. Di the podcast episode hari ini gue kehadiran salah satu temen ya. Awalnya sih sebenarnya ketemu itu dalam momen yang tidak sengaja pada saat ada event, tetapi setelah ada event itu saling follow sosial media, dan akhirnya belakangan saya lihat bahwa seorang teman saya ini membuat sebuah konten yang menarik untuk kita bahas. Jadi kita akan bahas konten yang dia sudah buat, dan mungkin nanti kita akan minta sedikit story-nya kenapa dia buat konten ini. Dan kita pengen tahu aja sih, karena konten ini dalam banget. Buat kalian yang belum pernah dengerin, nanti gue akan puterin, gue minta izin sama orangnya deh ya. Jadi di sini gue udah kehadiran Sadra Kin. Wes, sadap. Halo Sadra. Halo semuanya. Tuh, orangnya malu-malu gitu ya. Jadi di sini sudah ada Sadra Kin. Jadi Sadra ini adalah seorang, kalau kalian yang berada di Bali mungkin pernah lihat dia adalah seorang session player ya. Jadi Sadra ini adalah seorang pemain musik yang kalau istilahnya pemain musik yang dipanggil untuk mengiringi. Nah, itu biasanya disebut session player. Jadi Sadra udah berapa lama tuh jalanin profesi sebagai seorang session Player. Jadi sudah kurang lebih dari 2011. Jadi itu pertama kali aku balik ke Bali lagi ya gitu. Jadi dulu aku kan karena belajarnya di Jogja, aku tuh SMA di Jogja. Kemudian lulus SMA aku memutuskan untuk pulang kampung ke Bali gitu. Sampai di Bali bingung mau ngapain gitu, sampai akhirnya ternyata aku harus jadi session player gitu. Mulai ngamen-ngamen ya dari 2011 sih sampai sekarang ya gitu. Sampai saat ini ya. Berarti lumayan lama lah, 2011 sampai 2020 itu udah hampir 9 tahun berprofesi yang sangat 9 tahun. Sangat ya. Kalau kita ngomong nanti kita akan banyak tak bahas tentang yang namanya session player, tapi menariknya dari seorang Sadra adalah Sadra ini sebenarnya memang besar di Bali ya. Iya, lahir besar di Bali dong. Lahir besar di Bali, so much. Bali so much. Dan kemudian akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bali karena waktu itu ada pendidikan di Jogja ya. Iya, pendidikan. Kemudian kalau memulai karir sebagai session tadi kan karena nggak tahu mau ngapain. Nah, kemudian memulai pertama kali bermain musik deh. Karena kan nggak mungkin dong tiba-tiba langsung jadi session tanpa belajar, bener kan? Itu gimana tuh prosesnya tuh? Jadi sebelum ngerti banget bermain musik itu, aku berawalnya sih dari aku besar di panti ya. Aku lahir di Bali, besar di panti, keren kan? Anak pantai, bukan anak panti. Anak panti ini Jadi aku tinggal di sebuah panti asuhan di Untal Dalung itu. Kemudian aku SMP di Harapan. Nah, di SMP Harapan ini aku ikut ekstrakurikuler band lah. Awalnya sih tertarik bermain gitar, tapi aku nggak punya alat musik. Sampai akhirnya di panti itu ada alat musik gitar dan kita rebutan nih.
aku sangat tertarik banget belajar itu, tapi ya nggak bisa belajar sampai benar-benar bisa bermain alat musik gitar gitu. Malah jadinya aku pribadi main kulintang angklung. Kalau kalian tahu kulintang angklung itu alat musik dari Sulawesi kalau nggak salah. Jadi aku main kulintang angklung, aku pegang waktu itu kontrabas namanya, jadi yang ritmenya aku bilang. Jadi mulai SMP kelas 2 kalau nggak salah aku dipercaya untuk bermain dari hotel ke hotel. Waktu itu di Oberoi Seminyak, masih ingat banget sampai sekarang, itu awal mula aku bisa bermain musik. Dan itu tradisional dan menyenangkan gitu. Dan nggak pernah berpikir untuk berapa akan mendapatkan hasil. Lu pikiran itu sih yang aku tahu, bermain musik itu ternyata menyenangkan. Oke, tadi kita udah sempat bahas ketertarikan terhadap musik berdasarkan pendidikan. Kemudian kembali ke Bali, berarti status pendidikan udah kelar atau gimana? Tentu dong, status pendidikan sudah kelar. Menarik. Itu sekolahnya banyak banget. SD itu dulu aku di SD Negeri 1 Dalung. Terus ada permasalahan keluarga, aku harus pindah ke waktu itu kelas 4 naik ke kelas 5 aku harus pindah ke Singaraja karena mama orang Singaraja. Jadi aku kelas 4 pindah ke Singaraja, cuma di sana itu kelas 5-nya penuh. Jadi aku tetap kelas 4. Dan aku terima aja gitu situasinya seperti itu. Cuma naik kelas 5 aku ada permasalahan keluarga lagi, balik lagi ke Denpasar. Maunya sih balik ke SD Negeri 1 Dalung, cuma sekolahnya full. Akhirnya aku pindah ke SD Negeri 3 Sempidi. Jadi SD ku ada 3. Untuk SMP akhirnya aku di SMP Kedua Harapan dan satu kelas dengan Kak Intan. Okay. Sama istri saya. Akhirnya setelah itu SMA aku di Tritmajaya. Jadi basic SMA aku tuh pariwisata sebenarnya gitu. Aku ambil akomodasi perhotelan, cuma keterimanya di TIK gitu. Sampai akhirnya aku di panti itu dapat kesempatan dari seorang volunteer atau sponsor gitu, orang Spanyol gitu, Spanyol. Dan dia bilang dia buka banget, dia open mind untuk aku gitu. Jadi dibukalah pokoknya pola pikir aku. Kamu kalau di Jogja kamu bisa seperti ini, kamu harus mandiri gini-gini. Terjadi kayak orang tua di panti tidak mengizinkan aku gitu. Cuma aku karena cowok kan, jadi kita harus berani lah ambil resiko apapun. Aku akhirnya berangkat ke Jogja, tapi aku masih status siswa di Tritmajaya gitu loh. Jadi aku mau naik ke kelas 2 apa 3 aku lupa itu banget, 2007 atau 2006 aku langsung kabur aja ke Jogja gitu. Nah sampai di Jogja aku harus ngulang kelas 1 gitu loh. Nah dari sana lah jadinya aku sedikit kecewa harus mengulang dari awal, cuma akhirnya aku terima itu. Seperti biasa SD udah ngulang kan, tapi aku ngulang ya sorry. Aku bertanggung jawab. Akhirnya aku belajar musik di Jogja. Oke, menarik. Pindah ke Jogja dari sekolah pariwisata di Bali ya. Pindah ke Jogja. Iya benar. Sekolahnya sekolah SMA biasa atau SMK juga? Nah kalau di Jogja itu dia SMK. Itu yang buat aku tidak bisa lanjut karena tidak satu linear dia. Kalau yang di Bali kan pariwisata, yang di Jogja tuh SMK ke jurusannya musik gitu. Oke, memang SMK-nya jurusannya musik dan itu pertama kali akhirnya mendalami tentang musik. Ya, jadi di sana tuh kayak kita sebutnya si kampus ya. Jadi ada SMK 1, 2, ada SMK 1, SMK 2, SMK 3. Jadi ada SMK musik, SMK untuk seni rupa, ada SMK untuk tari gitu, karawitan gitu. Jadi di sana sih kebanyakan lahirnya artis-artis gitu. Semoga aku juga ya. Ya mulai dari The Podcast dulu ya. Siapa tahu habis dari The Podcast langsung jadi artis gitu kan. Amin. Iya, The Podcast. Oke, menarik. Berarti memang pertama ketertarikan itu muncul sejak SMP, kemudian dapat kesempatan perform di beberapa tempat dan akhirnya
melanjutkan pendidikan di Jogja di jurusan musik ya. Akhirnya setelah itu kembali ke Iya. Bali dan memulai karir sebagai seorang session. Yang dulu. Akhirnya terjun ke Bali, setahu penglihatan saya berdasarkan sosial media Anda, seorang Sadrakin ini memulai berkarir lebih banyak di wedding song ya, wedding singer ya, wedding wedding lah, Session wedding ya. session wedding. Itu Di mulai bagian pertamanya. musiknya. Nah, itu pertama kalinya gimana ceritanya tuh? Jadi kayak gini. Aku sampai di Bali, jadi aku tipe orang yang tidak suka diam. Aku harus ngelakuin sesuatu dan aku nggak memikirkan apa itu akan menguntungkan aku atau orang lain. Jadi belum mikirin, intinya aku harus melakukan sebuah kegiatan. Jadi sampai di Bali, aku ada kakak waktu itu, nama timnya dia bahkan sampai sekarang itu adalah Serafim Singer kan. Jadi itu penyanyi semua. Kemudian mereka butuh pemain biola gitu. Kemudian dia hubungin aku dan itu pertama kali aku juga akhirnya main di sebuah acara orang bule gitulah, Asia gitu, dikasih lagunya. Sebenarnya waktu ke Bali aku tidak langsung terjun ke session player musik, jadi aku ke Bali itu malah kerja di sebuah perusahaan distributor gitu sih. Aku nggak tahu namanya ya. Nggak apa-apa. Di sana cuma kakakku ini puterin lagu-lagu klasik gitu loh. Jadi aku sempat vakum. Aku memutuskan untuk pilih bermain biola ya waktu di Jogja itu dan menekuni biola. Akhirnya aku vakum bermusik cuma karena kakakku itu dia muterin lagu-lagu klasik dan itu kangen banget. Kemudian akhirnya dia dari panggilan aku untuk terima job wedding pertama kali itu, aku akhirnya bertanggung jawab. Dia akan, kalau nggak suka berarti aku harus latihan lagi gitu. Singkat cerita, aku dipanggil terus gitu, dengan dia bilang nominalnya segini, dan itu nominalnya sebenarnya cukup mengagetkan gitu, karena apa yang aku dapatkan di Bali tidak sebanyak apa yang aku dapatkan di Jogja gitu. Dan aku menikmati itu dan memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan distributor itu, begitulah. Menarik. Berarti sudah ada ngomong angka-angka nih. Berarti Iya. kita bahas angka-angka itu ya. Kita bahas angka-angka itu nanti, Sadra. Oke. Berarti memang seorang Sadra ini sudah memulai karir secara nggak sengaja sebenarnya, karena mendapat kesempatan dan tadi sempat disebut nih biola. Nah, saya mengenal Sadra adalah seorang pemain violin ya, atau pemain biola. Dan menariknya beberapa kali khususnya waktu pada saat event yang lalu yang pernah saya buat waktu itu ya bro ya. Dan seorang Sadra itu pernah main violin. Dan ada salah satu juri yang mengatakan bahwa ini orang jagonya main violin. Seberapa cintanya seorang Sadra pada violin? Kok bisa? Tadi bilangnya pertama pengennya main gitar, tapi nggak kesampaian, dapatnya kolintang, macam-macam. Nah, endingnya bisa sampai ke biola. Nah, kok bisa gitu loh? Padahal tadi bilangnya suka banget sama namanya gitar gitu. Gitar ya. Jadi waktu itu kan emang suka banget gitar ya. Jadi aku kayaknya hidupku ini unik gitu loh. Aku suka gitar, tapi aku dikasih kesempatan untuk les piano gitu loh. Terus tapi real di stage-nya itu, performnya itu aku malah main kulintang. Jadi kayak gak ada yang buat aku tertarik banget sampai suatu hari. Jadi waktu itu biasanya di panti itu kan kita ke sekolah itu naik bis kan. Kemudian di bis itu ada TV gitu. Kemudian setiap kita mau berangkat, diputerin lah satu band dari Irlandia itu The Course. Mungkin tahu The Course itu sebuah keluarga dengan formasi 3 wanita 1
pria gitu. Jadi, Oke. nah si ceweknya ini ada yang pemain drum, penyanyi sambil pegang flute gitu, dan satunya pemain biola, satunya lagi yang cowok ini gitaris gitu. Nah dari sana aku bener-bener, kok biola ini kayak gini ya, unik, ternyata bisa main band pakai biola gitu. Tapi aku waktu itu nggak punya alat biola gitu kan. Akhirnya mati itu, nah bingung gimana caranya. Nah di saat aku bilang aku pengen belajar biola, waktu itu di panti ada kayak tamu gitu akan mengajarkan biola. Nah di sana aku semakin tertarik gitu loh. Dan kebetulan di saat itu juga salah satu pengurus dari panti bilang dan merekomendasikan aku untuk belajar biola, dan dari sana aku senang banget gitu. Akhirnya punya biola walaupun harga biolanya waktu itu masih nggak seberapa lah gitu Ya, untuk pemula. namanya juga pemberian kan, pemberian untuk pertama. Iya benar banget. Dan memulai selain sebagai seorang session, kalau nggak salah sempat lihat postingan seorang Sadra mengajar les biola ya akhirnya di Bali. Oh iya, jadi sebelum session player ya, karena aku dulu kan kerja di perusahaan distributor itu, jadi pulang dari kerja gitu, tetap bermusik lah, tapi lewat privat itu, ngajar biola, gitar gitu, dan kadang sih ada yang minta main keyboard juga gitu. Oke, itu kondisi berarti sudah balik dari belajar di Jogja tentang musik. Udah, itu semua mulai itu dari 2011 pokoknya, setelah balik dari Jogja. Balik dari Jogja dan pernah ngajar. Oke, menarik seorang Sadra. Violin dimulai dari ada kunjungan tamu dan mendapatkan kesempatan. Akhirnya jatuh hati sama violin sampai akhirnya jadi pengajar violin. Menarik. Dan terakhir juga kalau nggak salah kita kapan ya main terakhir ya, di salah satu ini deh daerah di Meradata sih. Meradata sih. Ya. Yang itu seorang Sadra. Rederby itu. Ya, itu saya pertama kali melihat Sadra bermain violin dan mendapat apresiasi yang sangat luar biasa. Itu menarik sih. Tapi untuk saat ini masih terima itu. Masih terima untuk orang belajar violin sih. Oh, sampai saat ini aku masih sih. Itu kayak udah kewajiban aku sih, karena aku tipe orang yang suka berbagi, sharing. Jadi tapi gini, aku juga nggak sembarang memberikan apa yang aku ajarin gitu. Jadi kalau anak itu nggak serius, apapun teman, orang tua tidak serius, aku nggak akan lanjutin itu gitu. Jadi biasanya aku tertarik kok dia penasaran, nanya-nanya terus. Biasanya itu pasti aku akan ngalir aja gitu, tetap ngajar. Kalau dia akhirnya serius, ya bagus. Makin banyak lah pemain biola di Bali gitu loh harapannya juga. Oke. Kita sudah banyak bahas nih tentang Sadra. Pertama kita sudah bahas tentang yang namanya kehidupan seorang Sadra, tentang pendidikannya yang memang unik ya kemana-mana, dan kemudian akhirnya memutuskan untuk pulang ke Bali, bekerja, mencintai violin, bermain musik, sampai akhirnya dari violin itu tadi jadi seorang session player untuk wedding session. Nah, banyak banget nih pengalamannya seorang Sadra. Nah, sekarang kita berkaca deh dengan kondisi kita saat ini. Kalau sebelum terjadi kondisi seperti ini, kehidupan seorang session, nah mungkin kalau kita ngomong session player Jakarta, kita ngomong session player di Jawa, mungkin mereka adalah orang-orang yang mingguannya tuh pasti terpenuhi lah kehidupannya, benar nggak? Ya kalau misalnya kayak Jogja, iya. itu mereka terpenuhi kebutuhan. Iya. Kemudian kalau seorang session player di Bali, menurut seorang Sadra bagaimana sih? Kalau kondisi seperti saat ini, yang sebelumnya dulu itu sangat. Sebelumnya nih. Jadi session player sebelum ada kondisi seperti ini sebenarnya di Bali cukup menjanjikan banget untuk seorang session player. Aku optimis session player di Bali itu punya masa depan yang bagus banget gitu. Karena
kita season player di Bali itu kan pariwisata gitu loh. Jadi banyak tamu-tamu dari luar tuh sangat tertarik banget dengan alamnya Bali gitu. Apa yang dimiliki Bali itu di luar tuh sebenarnya ada, cuma di Bali emang unik aja gitu. Kemudian banyaknya klien-klien, tamu-tamu yang menikah di Bali, itu yang buat event di Bali itu banyak. Apalagi kan season player di Bali itu nggak cukup banyak tapi nggak sedikit juga gitu loh. Jadi cukup lah gitu loh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari itu cukup. Bahkan kita bisa nabung juga gitu loh. Beberapa teman-temannya season player udah sukses lah gitu. Oke. Menarik sih sebenarnya, karena saya beberapa kali mencoba untuk mengikuti perkembangan seorang session. Beberapa orang mengatakan bahwa seorang session ya kan, apalagi kalau kita generasi 90-an nih saudara kan, yang zaman itu banyak dikatakan bahwa kamu mau hidup apa sih dari musik. Tapi ternyata faktanya di tahun-tahun kemarin dan beberapa tahun, apalagi seorang Sadra sudah menekuni musik dari tahun 2011, dan itu buktinya masih bisa hidup sampai saat ini, benar nggak sih? Oh iya dong. Nah, iya kan? Berarti asumsi itu sebenarnya bisa dipatahkan, tapi tentu nggak mungkin semua bisa mendapatkan hal yang sama. Apa trik sehingga seorang Sadra ini bisa ya istilah orang itu bisa hiduplah dari musik gitu? Gini, sebenarnya ini emang asumsi yang harus diperbaiki gitu loh. Sering sekali seorang seniman, apalagi season player kan, namanya season player, apalagi dan itu terjun di dunia musik, orang-orang tuh mikir yang seperti dibilang barusan, bahwa mau hidup apa sih dari musik, mau makan apa sih dari musik, nah gitu kan. Itu buat orang jadinya ragu dengan musik, padahal seni itu mahal banget gitu. Kalau kita berbicara materi gitu ya, musik itu jauh di atas materi kalau menurut aku gitu. Jadi kepuasan seorang seniman, bahasanya itu bukan di materi gitu, tapi dari bagaimana kita bisa membuat sebuah karya ataupun kita menikmati pekerjaan kita gitu loh. Kita percaya banget materi itu Tuhan kasih, kemudian kita bisa cari kok gitu. Jadi aku pernah sih, kamu mau hidup apa di musik? Aku sempat ragu juga. Itu yang buat aku sebenarnya pengen pariwisata dulu. Cuma akhirnya aku terus bergumul, apakah ini jawaban dari Tuhan? Nah, aku harus percaya diri sebenarnya. Kunci pertama itu, jadi sebagai seorang seniman kita harus tetap percaya diri sama pintar mengatur waktu, untuk mengatur keuangan kita gitu loh. Jadi untuk membekali apa yang akan terjadi di depan gitu. Karena kan namanya juga kita seniman, dan kalau kita seniman yang benar-benar menciptakan sebuah karya itu emang totalitasnya akan tidak ada batasnya gitu loh. Tapi kalau materi ya segitu-segitu aja. Susah sih kalau kita ngomongin seni dan materi itu ya. Ya, aku juga sempat benar. pusing. Prinsipnya sih benar, karena apalagi kalau saya sekarang kan berkecimpung di dunia training kan. Di dunia training itu kita selalu mengatakan bahwa yang namanya seorang manusia itu sebenarnya bukan yang dikejar adalah materi, tapi skillnya, benar nggak? Dari mana skill bisa benar banget yang pertama. Jika skill bisa terasa dengan baik, otomatis materi akan mengikuti. Mungkin itu yang sedang lewatin, benar nggak? Iya. Dan ini mungkin bisa jadi persepsi yang akan baru tercipta. Kita berharap sih teman-teman yang nonton Sadra saat ini bisa mendengar bahwa kalau mau mulai bukan karena punya apa, tetapi karena ada niatnya dulu, meningkatkan skillnya. Iya, benar banget. Ya itu yang terasa saat ini, dan kita udah muncul di kondisi yang saat ini ketika orang dulu mengandalkan materi, apa yang bisa dia dapat di zaman sekarang, di saat ini khususnya? Apa yang bisa didapat? Hilang itu semuanya.
Ya bener banget ya. Nggak ada apanya gitu. Iya, itu yang menarik dari seorang Sadra. Makanya kenapa saya mengajak Sadra beberapa waktu minggu lalu ya Sadra. Bro, Ya harusnya minggu lalu sih kita ya. bro, kita podcastan yuk. Karena ada sesuatu hal yang menarik dari Sadra yang saya lihat gitu. Awalnya berawal dari sebuah postingan. Seorang Sadra membuat sebuah irama menggunakan alat seadanya. Akhirnya ini menarik soalnya sebagai saya. Before ya. Before. Nanti kita akan bahas. Sadra ini. Iya. Beberapa kali saya lihat dia mencoba membuat cover atau gimana sih nggak ngerti. Tapi sampai akhirnya dia membuat postingan bahwa ini lagu yang saya buat, saya record dengan alat seadanya, dan buat teman-teman yang memiliki dan punya kemampuan dalam hal recording, mastering yang memiliki alat yang mumpuni, ya. saya akan berjanji buat musik yang sebaik-baiknya. Nah, ini menarik. Saya melihat postingan itu, wah sayang banget nih, saya bukan orang yang bisa itu gitu. Ya saya memperhatikan aja. Iya. Sampai akhirnya ada postingan baru terkait dengan instrumennya bagus, aransemennya enak, dan akhirnya diposting beberapa kali sampai akhirnya launching. Itu kenapa, Sadra? Itu kenapa dulu nih? Saya mau tanya itu kenapa? Ini menarik loh buat saya. Jadi kita yang before itu ya, jadi emang aku emang udah sering buat lagu gitu. Aku kan sering buat lagu di gereja juga dan sering nyanyikan, tapi aku nggak pernah sampai seserius itu untuk rekaman gitu loh. Karena aku ngerasa banget susah. Aku belum paham banget dunia recording itu seperti apa, sampai akhirnya situasi ini buat kita harus tetap produktif gitu kan. Aku bukan tipe orang yang menyalahkan keadaan, tapi aku bersyukur banget selalu ada inspirasi gitu. Aku terus mikirin sampai akhirnya ketemu orang-orang, ada yang sharing sama aku, Bang Sadra, aku kehilangan ini, aku kehilangan kekasihku, asik. Aku kehilangan pekerjaanku. Intinya banyak dari mereka yang coba kangen, rindu dengan hal-hal yang sebelumnya mereka nikmatin gitu loh. Bukan berarti mereka nggak nikmat yang sekarang, tapi mereka merasakan sebuah dampak yang kurang baik ya, dari kondisi saat ini gitu. Akhirnya aku nampung, kemudian aku punya teman dokter itu di beberapa universitas, aku juga sharing gimana keadaan kalian kan dokter gini, bahkan ada yang sampai meninggal tuh. Aku prihatin, aku kasihan dan salut juga gitu dengan perjuangan mereka gitu. Akhirnya dari sana terkumpullah sebuah lirik gitu, kemudian aku iseng aja nyanyiin, kemudian aku rekam dan aku buat ya itu caption, lagu ini aku rekam dengan alat seadanya, dengan hasil audio yang biasa aja sih gitu. Tapi kalau teman-teman punya alat recording ya aku dan tertarik boleh membantu aku bilang itu. Aku benar-benar dengan rendah hati sih, itu benar-benar minta bantuan gitu kan. Akhirnya sebenarnya itu ada hampir 4 orang yang menghubungi aku untuk masuk ke ya. Ada tadi terus kayak itu. Ada 4 orang yang merespon ya, menghubungin saya untuk ada yang merespon postingan saya itu gitu. Dari Jogja, Surabaya, dan 2 dari Bali. Dan kemudian karena akses keluar masuk cukup sulit, saya memutuskan untuk yang di Bali aja gitu. Kebetulan yang di Bali ini adalah orang yang selama ini membantu saya emang di bagian recording. Karena sebelumnya saya juga keluarin lagu dong
Growing Stronger in Jesus, kalian bisa lihat itu. Jadi mereka minta saya untuk buat sebuah theme song gitu. Saya buat dan saya rekaman di tempat yang sama. Begitu juga dengan lagu yang akhirnya saya ciptakan di pandemi ini kepada studio musik yang sama gitu. Jadi saya rekaman sama dia karena saya percaya banget dengan kualitasnya dia gitu. Oke. Thank you. Itu proses dari before kamu posting sampai akhirnya ada orang yang approve atau menerima permintaannya itu berapa lama tuh? Aku kayaknya cuma 2 hari deh. Oh, berarti kamu orang 2 baik. hari. Kamu orang baik. Cukup cepat, cepat banget. Berarti Anda Aku- adalah orang yang sangat baik karena nggak mungkin orang akan respon secepat itu tanpa ada sesuatu gitu. Ya, ini menarik sih. Ya, Menarik. Dan proses produksi berapa lama tuh kemarin? kalau untuk produksi sih yang agak cukup lama ya. Jadi produksi itu karena antre. Tapi kalau dibulatkan untuk aku sendiri, jadi waktu produksi itu aku kurang lebih 1 minggu sih. Tetap kita mempersiapkan sebuah karya itu dengan baik gitu. Jadi kalau proses rekamannya itu 1 hari, karena aku take vokal, kemudian take gitar dan aransemen, kemudian ada teman itu sebagai musik director juga gitu, jadi dia kasih masukan apa yang harus dilakukan ini. Kemudian saya juga memberikan masukan ini polanya seperti ini dan sebagainya gitu. Akhirnya setelah selesai itu saya pulang, tunggu hasil mixing, barulah minggu berikutnya saya take video. Nah, take video ini sebenarnya cukup sulit kan, karena kita nggak boleh seenaknya keluar itu. Jadi ya pakai video itu yang seadanya sih, yang buat saya sih sebenarnya nggak seadanya gitu sih, karena itu yang terjadi gitu. Before after itu semua video itu udah ada gitu, cukup jelas sih kalau menurut saya. Tapi ya sebuah karya kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada yang kritik, nggak ada kasih saran positif negatif. Itu yang harus seorang pria sejati harus terima gitu. Sadap. Oke, menarik. Sampai akhirnya lagu ini tercipta, lagu ini terproses, dan lagu ini muncul ke permukaan. Akhirnya di situ diberikanlah sebuah judul Kembalikan Duniaku. Kembalikan Duniaku By Kin. Baikin ya benar. Nah, ini yang mau saya tanyain. Anda kan namanya Sadra. Kenapa Kin? Nah, ini unik nih ya. Saya itu orang yang paling beruntung di dunia ini. Aneh ya, Sadra tapi lagu itu Baikin gitu ya. Baikin. Jadi mau nanya apa ini? Kenapa? Kok maksudnya gini loh. Saya malah mengenal nama Anda waktu SMP. Nggak ada nama Kin. Iya. Benar banget. Waktu SMP kan Anda dipanggilnya Kopi. Kenapa kok jadinya Kin? Benar banget kan. Jadi gini, Kin itu emang buat saya itu bukan sembarang nama, walaupun cuma 3 huruf, tapi itu maknanya banyak banget. Jadi gini, itu balik ke sebenarnya kayak nama awal saya itu. Jadi saya sebenarnya dulu namanya Solikin. Dari namanya tahu dong, berarti itu nama orang Jawa ya. Jawa, karena papa orang Jawa. Nah gitu. Kemudian karena saya biasanya sebelum tidur itu kakek saya itu selalu mendongengkan cerita Alkitab itu, di kitab Daniel itu tentang Sadra Mesach Abednego. Gitu. Jadi sampailah saya di usia yang sudah dewasa, saya dibaptis, kemudian pilihlah nama Sadra. Nah gitu. Terus sampai hari ini Sadra, dan Solikinnya itu tidak dipakai. Nah setiap saya pulang ke Jawa gitu, saya dipanggilnya bukan Sadra, panggilnya Kin. Oke. Kin, piye kabare le Kin. Nah itu, jadi Kin itu sebenarnya nama panggilan saya, cuma di Bali itu tidak ada yang tahu gitu.
Karena yang mereka tahu Sadra dan nama-nama bully saya kayak Opila, Kriting, itu, dan saya menikmati itu semua gitu kan. Nah, akhirnya kemudian makna kin yang paling dalam ini buat saya, teman-teman perlu tahu dari 3 huruf itu. Jadi ini selain Tuhan mengajarkan kita, kemudian keluarga mengajarkan kita, bahkan seharusnya kita melakukan hal ini untuk semua orang gitu. Oke. Jadi kin itu sebenarnya ada kepanjangannya. Selain dari solikin ya, kemudian jadi sadrakin, kemudian kalau aku berkarya aku selalu pakai kin gitu. Kin untuk K-nya itu paling depan loh, dan ini paling besar itu sebenarnya artinya adalah kasih. Itu K-nya kasih. Kasih. I itu N-nya nyata. Jadi kin itu panjangan dari kasih itu nyata. Kenapa aku pakai kin? Kasih itu nggak diajarin di banyak tempat gitu loh. Dan aku sampai saat ini aku benar-benar merasakan dan mulai paham, semakin mengerti kasih itu seperti apa gitu loh. Itu yang membentuk karakter aku sampai saat ini gitu loh. Dari seorang papa dan mama yang ngajarin aku tentang kasih, kemudian tinggal di panti asuhan juga ngajarin tentang kasih, secara agama juga mengajarkan tentang kasih gitu. Jadi mau nggak mau aku harus praktekkan kasih ini gitu. Mungkin aku nggak bisa kasih materi gitu, tapi aku bisa ngasih ya lewat lagu, lewat perhatian yang kecil, yang sederhana gitu. Jadi kin itu buat aku punya makna yang besar. Jadi sebenarnya simpel sih kalau aku pakai kin tuh. Enaknya juga gini nih, kalau aku misalkan mau buat grup band nih, YouTube kayaknya karena kayak namanya dulu Musikin deh gitu lah. Jadi Musikin. Aku suka main Mobile Legend juga kan. Di Mobile Legend tuh akunku namanya Kebukin. Kemudian aku suka main PUBG. Di PUBG aku nama nicknya itu Tembakin. Kemudian aku sempat juga usaha makanan camilan itu judulnya sih nama produknya apa? Rasakin. Nama produknya itu Rasakin gitu, sama adik-adik masakin. Ya udah. Jadi itu kayak sebuah nama bisa menghasilkan banyak kata gitu kan. Bisa dilakukan dengan beraneka ragam cara gitu loh. Ya itulah makna dari kin, tetap kasih itu nyata. Menarik. Thank you. Menarik. Dan itu ternyata adalah sebuah nama kecil yang memang disematkan oleh orang tua dan diamini untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Dan akhirnya terciptalah sebuah lagu Kembalikan Duniaku Baikin. Pertama kali saya mendengar potongan rapnya. Asik. Ini ada satu hal yang apa ya? Mungkin buat orang yang bukan membedah sih. Buat orang yang mendengarkan lagu dan mendengarkan dengan seksama, ada hal yang membuat kita sedikit ketika pertama dengar musiknya seperti itu, kemudian memahami kata-katanya, ini sepertinya pesannya berat gitu. Pesannya berat. Dan saya waktu pas akhirnya mencoba mendengarkan berulang-ulang, akhirnya saya kontak satu, bro, asik, kayaknya lagunya penuh makna banget nih, kayak ada sesuatu yang disampaikan, tapi walaupun maksudnya yang kalau mungkin orang secara umum akan bilang, oh ini pasti karena efek corona atau COVID-19, tapi yang saya dapatkan itu bukan cuman itu gitu loh, bukan cuman efek dari COVID-19, tapi kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Karena setelah produksi video naik, seorang Sadra ini sampai ngeposting, ngetagnya orang-orang hebat gitu. Ini ada sesuatu. Ini ada sesuatu pasti. Iya. Ya itu. Itu iya, jadi lagu itu emang inspirasi mungkin dari situasi sekarang, cuma udah terpikirkan lama gitu. Jadi dari lagu itu aku
dari mana ya bahasnya? Kalau ngetek itu dulu ya. Jadi sebenarnya aku pribadi adalah orang yang tipenya sosial dan kemanusiaan gitu. Cuma aku nggak bisa memberikan balik ke materi. Aku mengakui banget aku kurang banget di materi. Tapi ya itu, aku orang yang sangat peduli banget dengan orang lain gitu loh. Dan yang orang-orang yang aku tag itu adalah contoh orang-orang yang peduli dengan lingkungan mereka gitu loh. Jadi aku bukan berarti nggak nge-tag yang lain mereka nggak peduli gitu loh. Jadi sejauh ini aku melihat mereka, mungkin yang lain juga ada gitu loh. Jadi aku tag mereka, bukan berharap sih mereka ntar repost apa gini, aku nggak peduli itu. Cuma biar mereka juga tahu bahwa di Bali itu ada seorang musisi yang memang juga peduli seperti mereka. Emang kita tahu kan sekarang ini banyak terjadi pro dan kontra gitu. Jadi lagu itu emang aku ciptain supaya kita itu tidak terlalu fokus sama masalah ini gitu loh. Kalau kita terlalu fokus sama masalah ini, kita nggak bisa akan melanjutin hidup kita ke depan gitu loh. Yeah. Terlihat dari setiap liriknya sih gitu kan. Nah, gitu. Makanya sebuah hal yang menarik seperti yang saya bilang tadi, karena seorang Sada mungkin sudah terbiasa menulis lagu, tetapi ketika saya mencoba memahami lirik ini, seperti rasa kehilangan yang sangat-sangat besar, tetapi bukan hal materi. Walaupun materi memang ada dampak ya, tetapi kehilangan ini bukan kehilangan yang ya gue nggak kerja lagi nih, ya pendapatan tipis nih, tapi kayak ada sesuatu yang diharapkan tuh loh. Ini jangan dong kayak gimana ya, susah sih saya membedah lagu ini tuh susah. Makanya daripada saya salah, mending saya undang orangnya langsung gitu. Gitu. Jadi kok dalam banget gitu loh. Apakah jadi sebenarnya makna kehilangan tuh bener sih, cukup dalam memang. Jadi gimana? Apa namanya? Fokusnya sih emang bukan ke materi ya, bukan berarti saya nggak butuh materi. Jadi seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa ada teman-teman memang merasa kehilangan pekerjaan, tapi mereka tidak ngeluh kehilangan pekerjaan itu. Yang mereka bikin, maksudnya tidak terima adalah ketika kehilangan keluarga. Kehilangan keluarga bukan berarti meninggal, tapi mereka harus menjaga jarak. Entah itu yang satu rumah, entah itu yang satu rumah aja harus jaga jarak gitu loh. Itu sangat tidak nyaman banget gitu loh. Bersaudara, berkeluarga tapi harus menjaga jarak, itu kan sesuatu kehilangan yang sifatnya tidak biasa, sesuatu yang gimana saya bilangnya, kehilangan yang tadinya dekat, sebelum ada ini bahkan bisa berpelukan, bisa ngobrol langsung, tiba-tiba ada batasan gitu loh. Itu hal yang tidak bisa diterima, apalagi kehilangan sampai nyawa gitu loh. Di situ aku kurang terima sih sebenarnya gitu. Kenapa gaya musiknya liriknya itu kayak sedih, tapi gaya musiknya aku ceria. Karena buat aku ketika kita buat sebuah musik yang sedih atau yang liriknya sedih, tidak mesti musiknya juga ikut sedih gitu. Jadi harapanku adalah dengan musik yang tetap upbeat, tetap semangat, itu adalah tetap kita terima keadaan ini. Dari lirik itu adalah ya kita harus lewatin semua ini gitu dengan musik yang cukup cepat sih buat aku tuh temponya. Jadi ya harus dinikmati, disyukuri dan tetap dijalani gitu. Jadi sehingga ketika kita mengalami sebuah kehilangan itu, kita tahu caranya untuk balik kembali keluar gitu, dari sana untuk menghadapi keluar dari sana gitu. Oke, menarik karena ya saya jujur ketika dengar lagunya pertama kali itu ya memang nih kayaknya pesannya Sada nih berat nih gitu. Selain karena memang kondisi pandemi kayaknya, makanya saya bilang ada history before yang tadi kita bahas itu, dari ngepost kira-kira siapa yang bisa bantu produksi, kemudian ini loh alat seadanya. Iya, kayaknya itu aku berharap banget kan. Iya, aku emang berharap banget sih itu. Nah itu maksudnya, jadi pesan ini harus kayak tersampaikan gitu. Nah itu dia, maksudnya apa sih pesan yang benar-benar ingin disampaikan. Dan ya benar, saya setuju sih dengan adanya pandemi ini. Memang kita saat ini memang
terbatas dalam hal cara, kita terbatas dalam hal tingkah laku, karena dulu betapa bahagianya kita ketika Iya. kita ketemu teman, kita salaman, kita tos dengan apalagi anak-anak musisi kan ada tos-tosnya tersendiri tuh. Nah sekarang boro-boro pegang salaman, colek tangan temen dia udah hati-hati banget. Ya itu kan bener-bener jadi sebuah hal yang kita harus ya gimana ya kita nggak bisa pungkiri, dan itu harus terjadi. Tetapi yang menarik adalah ternyata di balik kalimat tadi diselipi tempo musik yang menarik, yaitu upbeat ya, semi upbeat ya, untuk ya walaupun ini kondisinya sedih, tapi tolong jangan kita sampai terpuruk, kita harus tetap bisa fight biar kita bisa ketemu lagi dengan kondisi yang baik. Menarik sih sebuah lagu ini. Dan ketika pertama kali denger lagu itu, apalagi ketika instrumennya udah jadi nih, udah dengan komposisi yang fix final, yang ada di benak saya pertama kali itu adalah saya kangen salah satu musisi yang baru meninggalkan kita. Oh iya, siapa ya pernah di rumah? Ya. Dia musisi legend sih bahasa. Dia musisi legend yang jujur ketika dia meninggal kemarin ya, almarhum Glenn Fredly itu sangat membekas gitu. Walaupun beberapa waktu yang lalu sempat heboh karena Glenn Fredly buat almarhum Glenn Fredly dan kaminya membuat gerakan bahwa ada undang-undang permusikan. Tetapi di balik semuanya itu dia ada misi-misi yang hebat yang dilakukan. Dan sepertinya kalau saya dengar lagu yang Sadra buat, instrumen, gaya vokal, gaya aransemen itu sepertinya terinspirasi banget dari seorang Glenn Fredly. Bener gak sih? Wah, kalau itu 100% itu. Karena gini, saya sangat mengagumi selain karyanya, karakter beliau dan sifat kemanusiaannya. Beliau nggak pernah mikirin sebuah materi, karena dia orangnya lebih peduli kepada orang-orang gitu loh. Dan itu nggak semua musisi bisa lakuin. Nah itu uniknya dia. Menariknya lagi dia buat karya itu selalu bisa membuat orang yang dengerin itu jadi ngerasa lagu itu punyanya dia gitu. Lagu ini benar-benar banget ya, bisa buat aku hidup lagi, bisa buat aku lebih semangat beraktivitas. Terus lagu itu bisa menjadi harapan untuk sebuah perubahan gitu. Contohnya kayak di daerah timur tempat kelahirannya beliau gitu kan, beliau berani banget untuk berargumen, berdebat dengan para petinggi-petinggi gitu loh. Dan itu sih sifat keberanian yang beliau tidak dilakukan. Mungkin ada tapi tidak sesering beliau gitu loh. Jadi saya pribadi pun kehilangan banget dengan sosok beliau gitu. Selain mengagumi beliau dan karyanya, jadi instrumen, gaya saya bermusik secara otomatis itu nggak tahu sih bisa seperti dia. Dan memang sebelumnya teman-teman juga bilang saya sebenarnya bukan penyanyi kan, saya Anda tahu kan saya main biola. Anda pemain. Cuma saya kalau Anda lihat laptop saya itu ada lagunya Glenn Fredly aja gitu. Terus konser terakhirnya. Jadi saya dengerin, kemudian gaya musiknya beliau saya dengar nggak terlalu rumit, nggak terlalu simple. Jadi pas gitu loh, cukup gitu. Enak didengar, tidak sulit untuk ditiru gitu loh. Dan liriknya juga sangat easy lah gitu untuk dicerna gitu. Jadi beliau sangat menginspirasi saya untuk membuat sebuah lagu ini gitu. Selain temanya kemanusiaan dan kepedulian. Berarti memang tidak bisa dipungkiri bahwa seorang Sadra mengidolakan Glenn Fredly dan Glenn Fredly ini sepertinya selain dari musik, sifatnya itu yang Sadra pengen turunkan, dan itu tertuang dalam lagu Kembalikan Duniaku. Kembalikan Duniaku, ya. Oke.
Wah. Terakhir ketemu itu sebenarnya sih waktu dia di Isi Denpasar ya, itu pertama kalinya aku ketemu langsung sama dia. Oke. Sebenarnya bisa aja foto bareng gitu sama idola kan, cuma waktu itu aku nggak ada kesempatan untuk foto karena hujan, akhirnya beliau harus pergi cepat-cepat gitu. Cuma itu suatu pengalaman yang membuat aku bisa ngobrol bareng dan tahu karakter beliau, hati banget. Dan itu yang buat aku, teman-teman sih pada bilang the next Glenn Fredly. Aku nggak bisa, aku bukan the next, tapi aku mungkin meneruskan apa yang menjadi pesan beliau gitu loh. Okay. Beliau, nah kalau pernah lihat videonya dia, almarhum bilang selalu kasih itu harus dibagi, kasih itu harus diberikan ke semua orang gitu. Itu ada di konsernya dia yang 20 tahun Glenn Fredly deh, kalau maksudnya ya. Itu gimana dia dan hati jadi terharu. Aku ada cover lagu dia itu sebenarnya aku sambil nangis. Iya, makanya adalah next. Ya itu, makanya saya bilang hal yang menarik dari sebuah lagu Kembalikan Duniaku, satu sisi ketika saya tutup mata dengerin lagu ini, saya seolah mendengar seorang Glenn Fredly menyanyi, tapi walaupun ini nggak bisa disamain ya beliau adalah seorang legend, tetapi maksudnya pesan musik, kemudian alunan nada itu seperti menggambarkan bahwa saya ngefans, tetapi ini cara saya menyampaikan, ya saya mengidolakan, tetapi saya mau ikuti cara Anda gitu ya. Jadi ada seperti kita tidak boleh cuma mengidolakan tanpa melakukan sesuatu, itu salah. Tapi kita harus melakukan apa yang idola kita lakukan gitu loh. Tidak hanya cuma duplikat, kita harus modifikasi juga dong gitu. ATM. Berhubung juga beliau, tadi harapanku gini, kalau harapanku cuma satu. Jadi kalau beliau misalkan masih ada, mungkin aku akan berusaha bertemu beliau, kemudian bagaimanapun aku akan mention beliau untuk beliau yang nyanyiin lagu ini. Itu sebenarnya juga ada salah satu hal yang aku pikirkan gitu. Karena buat aku, kalau dinyanyiin sama dia, aku yakin nada dasarnya bisa lebih tinggi lagi gitu. Kalau aku kan terbatas banget gitu. Jadi ya cuma akhirnya yang terjadi adalah itu kehilangan. Ya, tapi ya kembali lagi, ini adalah satu hal yang menarik. Saya nggak rasa bahwa ini obrolan jadi berat gitu, karena endingnya sih sebenarnya saya pengen message ini tersampaikan dengan baik, bahwa ada sebuah lagu yang menurut saya ini adalah lagu yang sangat positif, karena kita dibalik sebuah lagu yang liriknya sederhana, tetapi ada pesan bahwa kita berharap kondisi ini akan lewat, kita harus tetap bisa fight, dan kita berharap semuanya akan normal kembali. Dan itu inspirasi datang dari banyak sekali orang-orang yang ada di sekitarnya Sadra, termasuk salah satu idolanya yaitu Glenn Fredly, yang sebenarnya harapannya dinyanyikan langsung sama orangnya ya, seandainya. Ya seandainya. Ya tapi life must is go on gitu benar nggak sih? Go on ya. Jadi hidup harus tetap berlanjut. Ya lagu sudah ada, dan mungkin boleh dinyanyiin sedikit dong Sandra tentang lagu Kembalikan Duniaku ini, karena saya ini udah malam loh bro. Nggak apa-apa sih. Tetangga marah nggak? Nyanyi dari tengah ke ref aja kali ya. Boleh, yang sekiranya enak lah. Rasa takut dan kehilangan, itu semua mereka rasakan. Terima kasih untuk kesetiaanmu melawan dan melindungi kami.
Kembalikanlah duniaku, kembalikanlah negeriku. Ku tak ingin hidup seperti ini, yang di dalam pandemi. Kembalikan sahabatku, kembalikanlah bangsaku. Ku yakin semua ini kan berlalu, dan kita kembali bertemu. Ku yakin semua ini kan berlalu, dan kita kembali bertemu. Thank you. Mantap kali. Glenn, saya seperti mendengar lagunya Glenn Fredly zaman-zaman tahun 90-an. Suara Anda mirip. Iya. Hanya sebatas mirip. Ya, jadi Tapi saya tidak bisa nyuruh Sadra nyanyi biar orang itu bener percaya itu suaramu, bro. asik. Tapi emang bener, masih beberapa orang itu nggak percaya kalau itu aku gitu. Karena aku nggak pernah nyanyi. Aku baru-baru aja sih suka belajar nyanyi. Untuk itu hobi banget. Jadi jujur loh, ini menarik nih dari aku. Aku bernyanyi sama bermain musik, aku sebenarnya lebih suka bernyanyi. Sebenarnya. Padahal bernyanyi itu juga sebenarnya sulit gitu sebenarnya. Cuma karena aku akhirnya session playernya main musik gitu. Karena aku suaranya pas-pasan sih gitu. Cuma kan karya itu harus segera disampaikan gitu. Yes. Aku kalau di laguku yang satu itu di Growing Stronger in Jesus itu waktu camp untuk retreat, itu yang nyanyi bukan aku gitu. Jadi yang nyanyi waktu itu perempuan, cuma aku tetap ada terlibat untuk di backing vokal gitu. Jadi cuma di lagu Kembalikan Duniaku ini aku sih nggak apa-apa sih, aku nggak masalah disamain sama beliau gitu kan, Glenn Fredly. The next ini ya nggak senang aja, cuma aku disamain sama legend. Kalau Bang Glenn bayangin masih hidup, gimana perasaannya dia. Tapi buat aku yakin Bang Glenn akan menerima hal itu, tahu banget. Iya. Aku nggak kenal dia dekat, tapi merasa banget kehilangan banget. Tapi itu kelihatan dari sifatnya dia yang rendah hati itu sih. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau orang bilang mirip Glenn, karena mereka nggak pernah dengar aku nyanyi. Iya bener. Dan aku juga baru tahu suaraku, kan yang nilai kita itu orang lain. Tuh. Aku ngomong nyempreng gitu, suka bercanda gitu. Jadi ketika nyanyi tuh serius, tapi kok akhirnya kok alur-alurnya ke sana itu, ya udah aku nyanyi aja gitu. Tetap jadi diri sendiri sih, cuma tetap kayaknya ada kesana dikit. Ya nggak apa-apa, tapi kan setidaknya kita boleh menentukan idola kita siapa, yang penting kita tahu jati diri kita di mana, kan poinnya di situ. Iya benar banget. Ya. Oke. Ini berat podcastnya, tapi asik sih. Dan berat di mana? Aku menikmatin banget loh hari ini. Thank you banget sudah diundang di podcast ini. Beratnya karena banyak hal yang sebenarnya nggak pernah kita ungkap. Mungkin seorang Sadra juga nggak pernah ungkap sebelumnya, dan kali ini baru diungkap. Berat dong. Nggak pernah. Nah, itu makanya sangat jarang saya memberikan apa yang saya rasakan. Asik. Nah itu. Nah sekarang thank you banget Sadra buat waktu dan kesempatannya, dan yang paling penting adalah sukses buat karya-karya ke depan. Kembalikan Duniaku ini adalah sebuah karya yang menarik dan karya yang sangat luar biasa, dan yang pasti kita pasti akan tunggu terus karya-karya terbaiknya. Amin. Dan boleh minta izin Soon gak? Itu sudah ada. Sudah ada. Gimana? Boleh minta izin gak nih? Nanti lagunya boleh. dikasih cuplikannya di sehabis podcast ini, mau tak tampilin cuplikan dari lagu Kembalikan Duniaku, sama taruh di intro depan sebelum kita mulai. Boleh dong. Boleh, nggak masalah. Sangat saya izinkan itu. Gini, aku mau, ini udah terakhir ya? Ya, udah closing. Jadi gini, aku mau kasih tahu pesan dari lagu itu sebenarnya adalah doa gitu. Jadi untuk teman-teman yang mengalami untuk teman-teman yang lagi mengalami pandemi ini, yang benar-benar merasakan
kehilangan, dampak negatif itu jangan berhenti berdoa. Jadi lagu ini sebenarnya sebuah doa gitu loh. Sebuah doa yang kita minta sama Tuhan untuk kembalikan dong semuanya Tuhan. Aku rindu semuanya gitu. Entah yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan persaudaraan gitu, kehilangan apa aja gitu. Ketika kita berdoa gitu, kita mohon sama Tuhan. Di sana ada kok lirik terima kasih untuk kesetiaanmu. Jadi itu sebenarnya liriknya seperti bukan seperti lagi, itu memohon kepada Tuhan sebenarnya. Cuma di video klipnya kan saya berikan asumsinya kepada para perawat. Jadi itu sama, perawat juga adalah seorang pejuang, Tuhan adalah seorang penyayang. Jadi tetap berdoa, kita minta sama Tuhan, karena kita ini manusia hanya ciptaannya gitu. Jadi biar Tuhan yang ngantiin semuanya, tapi kita tetap berusaha gitu. Jadi pesan dari lagu ini sebenarnya jangan berhenti berdoa untuk supaya ini semua berlalu, jangan berhenti berdoa supaya kita bisa bertemu kembali gitu. Dan tentunya dengan kondisi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan jangan khawatir kalau kalian menghadapi pandemi-pandemi yang akan terjadi di kedepannya. Tetap berdoa, doa yang benar, doa orang benar kuasanya sangat besar. That's right. Thank you. Kasih itu nyata. Kin. Nah, Iya, itu Kin. Oke. Thank you. Ini udah tahu kan sekarang Kin itu apa? Ini tuh nama saya, Solikin. Solikin. Oke, dan wow, thank you banget Sadrah Kin. Nah, saya panggil Kin. Malah di WhatsApp tuh saya tulis Sadrah KIN itu besar loh. Kasih itu nyata. Dan ya, baru tahu. Ya benar, Sadrah KIN. KIN itu brand saya. Ya. Dan semoga kedepannya kasihnya masih tetap nyata, bahkan lebih nyata dari. Amin. Ya. Yeah. Thank you banget Sadrah buat waktu dan kesempatannya. Thank you udah dapat ngobrol-ngobrol banyak hal yang kita bahas. Berharap sih di next moment kita bisa ngobrol lagi di podcast dengan konsep-konsep dan mungkin materi yang berbeda dan dengan kondisi yang berbeda juga. Dengan berharap COVID-19 udah lewat dah dari dunia dan kita udah bisa tentunya seperti itu ya. Baik. Oke, dan buat teman-teman nih, boleh dong dipromoin Sadrah apa aja yang mungkin Sadrah punya, mungkin mau sessionnya kayak atau mau dengerin lagunya, silakan tak kasih kesempatan. Gini, buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, asik, yang di Bali deh khususnya, atau yang berteman sama aku bukan tipe orang yang mengejar popularitas banget. Aku cuma pengen nyampein pesan lagu itu. Kalau teman-teman mau dengerin laguku, bisa follow Instagram aku, di sana ada linknya, atau bisa langsung ke YouTube aku gitu. Cari judulnya Kembalikan Duniaku, Stripkin gitu. Dan mohon dukungan doanya. Aku lagi berusaha untuk masukin ke Spotify gitu. Cuma ada administrasi yang cukup sulit gitu untuk masukkannya ya. Semoga ketika nanti dimasukin ke Spotify udah ada, ntar aku bakal share ke kalian. Jadi tetap support aku supaya aku bisa terus berkarya gitu, kemudian bisa memberikan karya yang baik gitu untuk kalian semua. Dan aku berharap kalian bisa mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Ya, thank you lah. Thank you. Mau di follow Instagram atau YouTube-nya deh, di subscribe sekalian aja mumpung ada. Oh boleh, kalau YouTube-nya boleh di komen dan like, subscribe tentunya dong ya. Kalau kalian mau tahu kelanjutan dari karya-karya aku yang seterusnya gitu. Kalau Instagramnya cari Sadrah.kin, Sadrah.kin. Itu one and only, itu cuma saya, nggak ada di dunia ini, asik. Jadi kalian akan sangat mudah mencarinya. Tahu kan cara nyarinya? Jadi kalian di sana tinggal klik link di bio saya tuh langsung ngarah ke YouTube saya gitu. Dan kalian bisa lihat hal-hal apa aja yang sudah saya lakukan. Nggak ada kriminal kok videonya. Konten-kontennya semua tentang musik gitu. Soon saya berharap bisa berikan yang terbaik terus buat kalian semua. Thank you. Oke, thank you Sadrah. Thank you banget buat hari ini, buat sharing-sharingnya, buat story di balik lagu Kembalikan Dunia Aku Baikin. Semoga sukses terus ke depannya, dan ini bukan akhir dari terciptanya lagu, tetapi awal untuk karir-karir ke depannya. Ya, jadi kita berharap akan dengar selalu karya-karyanya Kin. Ya, saya baru manggilnya Kin aja deh sekarang. Udah nggak manggil Sadrah lagi. Oke, thank you Sadrah buat beda ya.
Thank you. Oke, thank you banget. Sehat. Sukses buat podcast terus ya. Yoi. Buat kontennya yang menarik terus. Dibantu. Jangan lupa kalau emang mau ngundang lagi. Oh siap. Oke, thank you banget Chandra. Oke, thank you ya. Thank you buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan, bro ya. Buat teman-teman semua yang di rumah juga tetap ikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah supaya kita semua tetap sehat ya. Thank you. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat melanjutkan hidup Anda sendiri. Gak ada yang tahu nih malam, Chandra. Oh iya. Ini di postingnya nggak ada yang tahu jam berapa. Dikat aja dikat. Oh iya, nggak usah dikat, biarin alami aja. Oke, thank you. Alami aja, oke deh. Ya, thank you ya, Bang ya. Sama-sama. Thank you buat semuanya yang udah dengerin The Podcast episode hari ini sampai akhir. Thank you banget. Jangan lupa buat kalian yang pengen dengerin The Podcast selanjutnya, kalian bisa dengerin di YouTube. Kalian bisa lihat previewnya bagaimana cara gue berkomunikasi sama Kin. Kemudian jadi tinggal cari di YouTube DP Putra, silakan di subscribe, kemudian boleh di komen, boleh di like, dan boleh di share kalau kalian menurut kalian konten ini sangat baik. Dan buat kalian yang pengen lagi di jalan, kemudian cuma pengen dengar audio, kalian bisa dengar di dua platform. The Podcast ada di Spotify dan The Podcast juga ada di Anchor. Jadi nanti silakan kalian boleh dengerin di platform mana aja yang menurut kalian nyaman untuk kalian dengerin. Dan jangan lupa dibantu di share ya, biar makin banyak orang yang denger The Podcast setiap harinya. Thank you buat hari ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Kegelisahan yang terjadi hari ini membuat semua orang menjadi tak berarti. Pengorbanan yang terjadi saat ini takkan mungkin bisa kembali lagi. Rasa takut dan kehilangan itu semua mereka rasakan. Terima kasih untuk kesetiaanmu melawan dan melindungi kami. Kembalikan